Saya ambil judul di sini, saya pakai slide, antara karakter dan kuasa. Karakter dan kuasa di penghujung tahun ini. Jadi saya akan bacakan di Kejadian 1 ayat 28 sampai 30. Kejadian 1 28 sampai 30. Dari 26 saya akan bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak dan seluruh bumi, dan di atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, kita melihat bahwa tujuan semula Tuhan bahwa adalah serupa segambar dengan Tuhan itu. Kita melihat bahwa ayat 1 sampai 25 adalah masa-masa penciptaan. Pertama Tuhan bilang kepada seluruh alam semesta, ketika dia menuju ke arah sana, cuman hanya berfirman dan jadilah jadi. Ketika menunjuk air, berfirmanlah Tuhan supaya ikan-ikan tumbuh. Ketika Tuhan juga bilang kepada tanah, jadilah tumbuh-tumbuhan, dan semuanya terjadi. Tetapi ketika Tuhan berbicara kepada dirinya sendiri, bukan kepada alam semesta lagi, tapi Tuhan menunjuk dirinya sendiri, baiklah kita menjadikan manusia. Jadi sebelum kekuasaan terjadi, natur Allah sudah dibuat bahwa baiklah, dia ngomong kepada dirinya sendiri, baiklah kita pribadi, Tritunggal di sini, menjadikan manusia menurut gambar. Jadi keserupaan kita adalah naturnya Tuhan. Jadi kalau orang berbicara, wah aslinya tuh muncul, sebenarnya enggak. Taringnya muncul, tanduknya muncul. Sebenarnya sifat asli kita itu adalah naturnya Tuhan, ciptaannya Tuhan, karakternya Tuhan. Jadi kalau muncul aslinya seseorang adalah, ingat firman Tuhan ini adalah naturnya Tuhan. Dia berbicara kepada dirinya sendiri untuk menciptakan manusia. Dia tidak asal segampang menciptakan alam-alam yang lain, alam semesta yang lain, tetapi dia berbicara kepada dirinya sendiri untuk membuat supaya berkuasa. Nah, kekuasaan datang adalah sebelum karakter dibuat. Jadi karakter dulu dibuat, baru kekuasaan. Karena kekuasaan itu slide saya tadi, slide 2. Nah, sebelum berkuasa harus memiliki karakter. Nah, ayat 26 itu adalah tujuan semula Tuhan adalah kekuasaan, karakter itu kekuasaan dibentuk sebelum berkuasa harus memiliki karakternya Tuhan. Karena itu sifat dasar, tujuan semula Tuhan. Seperti lagu-lagu Pak Eras, karakternya Tuhan itu dibentuk lebih terdahulu. Karena karakter lebih utama dari kuasa. Karakter dibutuhkan seumur hidup, tetapi kuasa tidak. Ya, jadi kekuasaan dibutuhkan sebentar, tapi karakter dibutuhkan seumur hidup. Karakter merupakan karakter natur manusia Allah sendiri. Slide selanjutnya. Nah, karakter selalu ada keseimbangan. Nah, ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah diciptakannya dia. Tapi kalau bahasa aslinya ini bukan gambar, keserupaan Allah. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyak. Jadi ada keseimbangan antara wanita dan perempuan dan lain sebagainya, bukan Adam dan Steve ya. Tapi Adam dan Hawa, ya, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukannya itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi segala kekuasaan Tuhan sudah sediakan. Jadi segala alam semesta sudah untuk ditaklukkan kepada manusia. Jadi segala kekuasaan Allah yang Tuhan ciptakan itu untuk manusia untuk ditaklukkan. Ya, ayat selanjutnya, slide selanjutnya. Sebelumnya. Maaf. Jadi segala sesuatu Tuhan sudah ciptakan untuk ditaklukkan manusia supaya berkuasa dalam segala pekerjaan dan segala kekuasaan. Karena tujuan semula Tuhan bukan hanya ciptaan kita, tapi membawa budaya kepada dunia. Budaya apa? Yaitu kerajaan surga. Slide ketiga.
Karakter selalu ada keseimbangan. Tuhan izinkan untuk berkuasa. Jadi kalau kekuasaan memang Tuhan izinkan. Tapi kadang-kadang istilahnya kalau kita lahir miskin itu bukan salah kita. Tapi kalau mati miskin itu salah kita. Ya. Jadi jangan salah. Saya suka di satu ruangan kerja atau apa, saya suka ajak teman-teman menghadap kepada satu ruangan di daerah sana. Di sana ada segala macam lah kelihatan. Kata saya, lihat tukang itu, kira-kira 5 tahun 10 tahun tukang ojek misalkan lewat 5 tahun 10 tahun ada yang kaya nggak ada. Bisa nggak kamu ikutin bisnis? Nggak bisa. Nah, terus ada lagi misalkan tukang beca atau apa, 5 tahun 10 tahun 20 tahun, apakah ada masa depan atau bisa membahagiakan keluarganya dengan finansial dia? Tidak bisa. Jadi nah, satu lagi lewat misalkan, atau satu toko misalkan saya lihat, kata saya, toko itu kira-kira 5 tahun 10 tahun bagaimana? Ada prospek ke depan? Dia mikir, mungkin ada, mungkin enggak. Nah, tergantung cara berpikir kita. Jadi karena kita melihat bahwa potensi yang diberikan Tuhan itu adalah untuk kekuasaan, supaya berkuasa atas segala pekerjaan, atas segala hal-hal yang bersifat duniawi. Memang Tuhan izinkan hal itu karena apa? Tetapi ingat, yang pertama tadi adalah karakter dulu. Karena karakter selalu dibentuk itu seumur hidup. Kita lihat nanti ayat-ayat berikutnya ya. Allah memberikan kekuasaan pada manusia. Allah selalu hadir dalam setiap karakter. Karena gitu, Paulus ketika penginjilan selama 2 tahun, nah kita melihat bahwa karakter Paulus yang dilihat menjadi suratan yang terbuka buat orang lain. Menjadi selalu suratan dia yang terbuka karena lebih nampak karakter daripada kekuasaan. Karena lebih terkenal istilahnya orang baiknya daripada kekuasaannya. Contoh lah nanti seperti Musa ya. Jadi diberkati dulu dan beranak cucu. Allah memperluas kerajaan bumi melalui budaya kerajaan surga. Jadi di sini secara kekuasaan Allah juga memberikan kekuasaan, tetapi ingat, budaya kerajaan surga itu seperti doa Bapa di surga, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi budaya kerajaan surga yang di sana harus dibawa oleh kita lewat perbuatan kita. Jadi budaya kerajaan surga itu kita melihat bahwa mungkin dari perpuluhan, contoh misalkan itu seperti perpajakan. Kita taat dengan Tuhan, kita bisa menikmati fasilitas jalan tol dan lain sebagainya. Nah kalau kita nggak taat, kita ada dalam penjara, kita nggak menikmati. Nah kita juga nggak taat dengan Tuhan, kita juga nggak menikmati berkat Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, baik itu di pemerintahan, baik itu selalu ada hal yang kita nikmati, hal fasilitas yang kita nikmati. Mungkin saya kan jalan itu kan punya pemerintah, tapi secara tidak langsung kita sedang menikmati ketaatan kita kepada pemerintah. Kita juga menikmati kepada Tuhan, itu menikmati segala yang terbaik daripada Tuhan. Ya. Nah kita melihat bahwa saya akan buka di slide 4. Di slide 4. Nah stop dulu, mundur dulu, yang satu-satu. Ini saya kasih contoh ruang bait suci Musa. Ya, ruang bait sucinya, korban bakarannya ya. Di Kejadian, di Keluaran 27 ayat 1, besar yang dibuat 5 kali 5 hasta, panjangnya lebarnya 3 hasta. Panjang lebarnya 5 kali 5 dan lebarnya 3 hasta. Nah, kita melihat bahwa Musa beserta Salomo waktu dibuat, slide berikutnya. Ya. Salomo membuat mimbar 5 kali 5 hasta, panjangnya lebarnya 3 hasta. Ya. Artinya gini, ini bedanya slide selanjutnya di sini. Bedanya 480 tahun. Apakah Musa sama Salomo janjian? Enggak juga. Ya, karena ini Musa sama Salomo ini jaraknya bedanya 408 tahun, 480 tahun. Saya sengaja kasih waktu kayak gitu supaya kita melihat waktu yang sangat lama. Tapi kenapa ruang bait suci, ruang korban bakaran sama mimbar Salomo yang dibuat, kenapa bisa sama? Nah, kita melihat bahwa slide 7 dulu. Slide 7 kesimpulannya bahwa adalah seberapa besar, slide 7. Poin satunya adalah seberapa besar pelayananmu ditentukan cara berdoamu di rumah yang dibangun. Nah, jadi Musa membangun hal itu adalah untuk korban bakaran, untuk bait sucinya Tuhan.
Tapi kita melihat bahwa saya ambil kesimpulan bahwa seberapa besar pelayanan kita ditentukan cara berlutut kita di rumah. Ya. Slide 7. Yang kedua, seberapa besar usahamu maju ditentukan dengan cara berdoamu di rumah. Cara berdoa kita di rumah itu yang menentukan masa depan kita. Cara kita berdoa di rumah itu menentukan pelayanan kita. Cara berdoa di rumah menentukan bisnis kita dan masa depan kita. Seberapa besar masa depanmu ditentukan lewat cara doa kita di rumah. Apapun rencana hidupmu ditentukan oleh doamu di rumah. Slide 7, layar 7 ya. Jadi seberapa besar ditentukan oleh pelayanan kita, ditentukan oleh cara berdoa di rumah. Ini satu pewahyuan yang waktu saya dapatkan ini sangat luar biasa. Kadang-kadang kita pengen pelayanan maju, usaha kita mungkin pengennya maju, apapun yang buat pengennya maju, tapi seberapa besar doa kita di rumah? Mungkinkah masih membangun bait suci di rumah? Mungkinkah masih bangun kita mezbah di rumah? Bayangkan saudara, ini bedanya tadi 480 tahun. Mereka tidak janjian, tapi Alkitab itu luar biasa. Alkitab itu kalau digambarkan itu wah luar biasa. Alkitab itu hidup sekali. Nah, kita melihat bahwa hal-hal yang tersembunyi di dalam Alkitab masih banyak. Bagaimana kita banyak belajar bahwa sisi lain daripada Alkitab, kita harus terus renungkan bahwa Alkitab benar-benar hidup, supaya Alkitab itu ayat menjawab ayat itu luar biasa ya kalau dipelajari. Nah, kita melihat bahwa ketika Musa dibentuk, saya lihat Musa waktu dibentuk ya di Musa, tolong mungkin Pak Iman di Keluaran 24 ayat 12. Di Keluaran Musa slide 8. Slide 8. Musa dalam hadirat Tuhan, Keluaran 24 ayat 12. Mungkin mantap tolong dibacakan. Keluaran 24 ayat yang ke-12. Tuhan berfirman kepada Musa, masuklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu log batu, yakni hukum dan perintah. Hukum dan perintah yang telah kusediakan untuk diajarkan kepada mereka. Nah, kita melihat bahwa di Keluaran 24 ayat 12, di situ kita melihat kenapa Tuhan harus naik. Kenapa Musa yang harus menghadap hadirat Tuhan? Kenapa bukan Tuhan yang turun? Logikanya kan gitu. Kalau Tuhan yang turun, mungkin kita dalam arti gini, oh Tuhan jamah saya supaya saya diberkati, saya ini sifatnya sementara. Ya, tapi kalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan, Musa selama 40 tahun tinggal dalam hadirat Tuhan, dia mendapatkan banyak sekali pewahyuan. Di situ ada hukum. Hukum-hukum dalam arti ketika kita banyak berdoa, kita merasakan kasih Tuhan, mendengarkan suara Roh Kudus, jangan ini, jangan itu. Mungkin ini hati kita nggak damai sejahtera, hati kita nggak tentram. Nah itu kalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Dan di situ kita melihat bahwa ada hadirat Tuhan. Ada hadirat Tuhan yang dirasakan. Ada perintah. Misalkan harus memberitakan kabar baik, harus memberkati seseorang. Itu biasanya arahan daripada Roh Kudus. Maaf. Jadi ada arahan yang ketiga. Dan disitulah bertumbuh. Di situ seseorang bertumbuh dalam hadirat Tuhan itu tidak gampang. Butuhkan waktu berlama-lama. Musa juga dibutuhkan 40 tahun. Tapi saya melihat hasil Musa itu luar biasa. Contoh ya, saudara mungkin pasti tahu, Musa itu kalau nonjok orang dalam satu tangan mati. Saudara ada yang nonjok tangan di sini satu tangan terus orangnya mati? Nggak ada. Dia benar-benar dilatih militer yang sangat kuat. Satu tangan nonjok orang. Musa itu mungkin killer apa gimana, tapi ketika dia tinggal dalam hadirat Tuhan, di Bilangan 12 ayat 3, Musa itu adalah orang yang paling lembut sepanjang Alkitab Perjanjian Baru. Itu luar biasa. Jadi orang yang seperti itu aja bisa dibentuk. Ya, apalagi yang nggak pernah bunuh orang. Ya nggak?
Jadi kalau misalkan mau dibentuk dalam hadirat, tinggallah dalam hadirat Tuhan senantiasa, tinggal dalam hadirat Tuhan. Di situ kadang-kadang mungkin kita digesek sama orang nggak gampang, ditipu sama orang juga nggak gampang. Di kemarin di belakang saya ada proyek-proyek yang ya banyak yang nggak dibayar orang, tapi saya ketemu orang lagi, ada yang proyeknya besar dan dia dalam hitungan jam udah diiklasin. Kata saya yang marah duluan gitu. Ternyata mereka lebih rohani daripada saya, padahal orang Kedar. Nilainya hampir 1 miliar, dia ikhlasin. Saya yang nilainya sedikit, saya ngegeremet. Nah, tapi saya belajar daripada orang tersebut juga, dia konselingnya sama saya yang marahnya. Tapi disitulah kita belajar bahwa hadirat Tuhan perlu dibentuk itu dari hari ke hari. Karena karakter dibutuhkan seumur hidup. Ya, kita melihat bahwa belajar dari Musa, mungkin wah ini terlalu formal yang ini kayaknya lebih susah deh. Ini harus tinggal berdoa kapan waktunya. Tapi saya ada yang sangat simpel. Musa ketika tinggal di dalam mertua selama 40 tahun. Bayangin saudara, Musa tinggal di rumah mertua, kambing domba mertua, mobil mertua, terus rumah punya mertua, semua mertua. Musa nggak punya apa-apa waktu 40 tahun di Midian. Bayangin 40 tahun. Jadi kalau saudara pengen jadi orang baik, tinggallah di mertua. Itu nggak gampang. Kalau mertua tinggal di kita mungkin sama saya itu nggak terlalu bermasalah. Tapi kalau kita tinggal di mertua, wah itu pergumulan saudara. 40 tahun, kalau mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun ya mungkin masih oke lah. Tapi kalau seumur hidup butuh waduh luar biasa. Jadi saran saya pilihanlah banyak berdoa atau tinggal di rumah mertua. Ya itu pilihan saudara. Jadi itu hal yang gak gampang, dibutuhkan karena itu pasti akan banyak makan hati. Tapi disitulah dibentuk oleh sesama. Saya nggak bisa berdoa, saya nggak bisa mungkin itu. Tapi mulailah dengan baca Alkitab, mulailah dibaca di Alkitab. Ya, slide 5, disiapkan slide 5. Nah kita melihat bahwa ada orang seperti Abraham sudah dibentuk sekitar 25 tahun, tapi dia juga gagal setelah peristiwa Ishak. Saudara, banyak yang hal yang ini hampir nggak tahu, banyak yang nggak tahu. Tapi saya akan kupas di sini sisi daripada Abraham, bukan dia bukan masalah istrinya, bukan masalah ininya, tapi ada sisi yang saya akan bukakan di sini. Abraham di Kejadian 22 ayat 9, 22. Saya akan bacakan Kejadian 22. Kejadian 22. Kalau mungkin ada yang bisa silakan. Nah, slide-nya tetap. Kejadian 22 ayat 19. Saya akan bacakan. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya. Ini setelah peristiwa Ishak ya. Dan mereka bersama-sama berangkat ke Betseba dan Abraham tinggal di Betseba. Jadi setelah peristiwa ini Abraham tidak pulang ke rumah. Perhatiin baik-baik. Ayat 19 ya. Ayat 19, Kejadian 22 ayat 19. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama bujangnya ya berangkat ke Betseba dan Abraham tinggal di Betseba. Ya, saya akan bacakan ayat lainnya. Ini membuat ayat Kejadian 23 ayat 1 dan 2. Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang merapati dan menangisannya. Tadi Abraham tinggal di mana? Betseba. Sarah tinggal di mana? Di Hebron. Jaraknya slide di Betseba. Ya. Sarah di Hebron, Abraham di Betseba. Betseba sama Hebron jaraknya 42 km, hampir 43 km, mungkin sampai sini hampir Bogor. Zaman itu mungkin nggak akan ada kendaraan dan cukup lama. Jadi setelah peristiwa Ishak, Abraham memang berhasil. Memang Abraham menjadi seperti anak saya Abraham.
Tetapi ada yang lupa Abraham setelah dia pelayanan nggak pulang ke rumah. Kurang lebih 3 tahun lagi sampai matinya istrinya. Nah, ada hal yang kadang-kadang seseorang berhasil, tetapi ingat, berhasil itu dengan siapa? Dia tidak balik sama keluarganya lain. Dia membangun keluarga yang lain. Nah, ingat, karakter itu dibutuhkan seumur hidup. Kadang-kadang mungkin pelayanan kita berhasil pada hari itu atau saat itu, tetapi ingat, kita masih hidup, masih di dalam daging. Abraham, saya waktu ini tercengang ya, karena ini jarang yang dibuka. Kejatuhan Adam sebelumnya banyak, setelah ini juga ada lagi Abraham nikah lagi. Tetapi kita lihat bahwa Abraham setelah peristiwa Ishak, dia tinggal di Betseba, sedangkan Sarah di Hebron selama 3 tahun. Jadi mereka berpisah, bisa ranjang lah nantinya ya. Tapi itu kelihatannya nggak baik ya. Karena itu membutuhkan, karakter itu dibutuhkan seumur hidup untuk apa? Supaya kita tetap keluarga utuh. Karena membangun keluarga itu lebih enak itu di dalam satu keluarga yang sangat utuh. Ya, kita melihat bahwa Abraham sungguh luar biasa, tetapi ada satu hal yang dia lupa, dia untuk kembali kepada keluarganya. Jadi keluarga itu adalah keluarga utuh. Karena gini, semenjak Adam, iblis godain apa? Keluarga. Kalau keluarga hancur, masa depan hancur. Kalau keluarga hancur, bisnis juga hancur. Ya. Jadi keluarga itu nomor 1. Jadi iblis selalu menghancurkan keluarga, bahkan menghancurkan lihat daripada genetika daripada silsilah ya. Dari Matius 1 itu sampai 14 itu kita melihat Matius 1 sampai 14 itu tentang silsilah. Dan semua ada 4 perempuan di situ. Ya, itu semuanya hancur karena iblis selalu hancurkan keluarga. Ya, dari mulai Yehuda bla 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 ke Tamar ke Rahab dan lainnya, itu semua dihancurkan oleh iblis. Karena apa? Dia hancurkan genetika berikutnya. Karena apa? Karena selanjutnya ada akan Yesus yang lahir. Nah, iblis coba hancurkan keluarga. Jadi kalau misalkan saudara keluarga dihancurkan, ingat masa depan anak kita akan hancur. Jadi harus benar-benar dijaga, harus benar-benar dijaga. Karena apa? Iblis itu selalu mau menghancurkan keluarga itu udah paling gampang, menghancurin yang lain. Kalau yang lain-lain itu sangat gampang. Nah, kita melihat bahwa Abraham, kita melihat bahwa contoh yang salah hanya saya tunjukkan salah satu. Sebenarnya banyak. Nah, kita di slide 7 kita melihat bahwa ketika masa pandemi ini kebanyakan keluarga susah, kebanyakan keluarga mungkin ada yang berantakan, terutama masalah ekonomi, termasuk salah satu saya. Tapi saya ambil salah satu teori di sini. Teori itu kan nggak kelihatan ya ininya. Nah, saya ambil dari satu teori Tuchman. Nah, di sini kita melihat bahwa masa-masa pandemi ini melihat bahwa hal-hal yang terjadi adalah masa pembentukan di sini ya. Setelah pembentukan tiba-tiba goncang, dan disinilah kita saat ini mungkin banyak yang masih di sini ya, pemantapan disebutnya mungkin lebih banyak diproses lah di sini. Diproses di sini udah ini yang paling tidak gampang ya. Nah, setelah berhasil Tuhan proses, ya itu nggak gampang saudara ya. Nikmatin aja lah. Saya nanti kesaksian mungkin ya. Nikmatin aja. Mungkin berkat kita dipotong, mungkin jatah kita hilang segala macam, nikmatin aja. Yang penting Tuhan terima kasih, selalu bersyukur. Karena ketika bersyukur, saya ingat buat Talina waktu masih khotbah di Sintagria, kalau hari ini bersyukur, ya hari akan lewat. Kalau nggak hari bersyukur, hari juga akan lewat. Jadi bersyukur apa enggak, hari juga akan ketemu 24 jam. Saya ingat yang buat Talina salah satu itu yang itu membekas di saya. Jadi kita melihat bahwa ucapan syukur itu ketika diproses itu nggak gampang ya. Bersyukur nggak bersyukur bahwa hal-hal yang dibentuk Tuhan itu mematangkan, seperti tadi Musa selama 40 tahun ya, baru dipakai 40 tahun. Jadi Abraham diproses 25 tahun untuk sekitar 10 tahun lebih ya. Yusuf diproses 17 tahun untuk 30 tahun. Yesus diproses 30 tahun untuk 3 tahun. Tapi Yesus juga diprosesnya seumur hidup untuk proses 3 hari. Jadi kalau misalkan yang paling cepat prosesnya Tuhan Yesus, digebukin sekampung langsung mendapat kemuliaan Tuhan. Jadi proses mana yang saudara butuhkan?
Yang 3 hari kah? 40 hari? 40 tahun? Atau 17 tahun? Atau 3 hari seperti Tuhan Yesus digebukin sekampung dan disalib. Ya. Nah, kita melihat bahwa setelah dibentuk di sini, kita melihat bahwa ada satu kenaikan disebut normalisasi normal. Udah mulai normal nih ya. Ini lebih banyak orang-orang kalau bisnismen untuk ngobrol panjang lebar di sini, karena ini untuk setelah normal, setelah kita lulus di sini, kita mulai normalisasi dan mulai berkembang lagi sampai ke berkarya. Teori ini banyak diakuin oleh banyak beberapa hamba Tuhan karena biasanya ujian setelah selesai ada kemuliaan Tuhan yang ditunjukkan. Tapi memang saya nggak tahu teori ini apa dasarnya dari Alkitab, saya nggak tahu. Tapi kita melihat bahwa kemuliaan Tuhan selalu dinyatakan ketika kita di bawah. Jadi kalau pengen diangkat ya berarti harus dari bawah. Kalau pengen diangkat naik ya harus di bawah. Dari rawa yang paling dalam lah istilahnya. Mungkin dari segala kesulitan. Karena kalau mau diangkat ya biasanya diproses seperti itu. Ya. Nah, kita melihat bahwa di Daniel 6 ayat 10. Daniel 6 ayat 10 slide 9. Daniel ini slide 9. Salah satu orang yang di Alkitab itu yang tahan banting, lulus ujian dan berakhir dengan luar biasa adalah Daniel ya. Daniel setiap hari berdoa 3 kali sehari selama 3 jam dan selalu menghadap selalu menghadap Yerusalem, menghadap kiblat. Jadi kiblat itu dimulai dari pada Daniel sebelum Kedar dimulai. Daniel berdoa 3 hari sehari. Saya ingat sekali, saya ambil contoh di sini Dr. Johnson ketika berdoa setiap hari setiap hari dan mengatakan ini karya dia, buku-buku dia ditentukan lewat lututmu. Mujizat ditentukan lewat mulutmu dan menyaksikan Allah bekerja di lutut Anda. Dia oleh seminari teologia dimasukin RS Jiwa selama 193 hari. Sama sekolah Alkitabnya, Dr. Jongsung dimasukin ke penjara. Dari sekolah Alkitab dimasukin penjara. Bayangin, pendeta lawan pendeta ya, ini mengerikan. Selama 130 hari. Dan dia berjumpa dengan Tuhan setelah mengubahkan hidupnya. Karena 193 hari ini dia dalam ruang yang gelap. Tetapi dia melihat bahwa setiap hari dia berdoa dan baca Alkitab. Setiap 5 hari dia selesaikan Alkitab. Bayangin, 5 hari selesai Alkitab. Kejadian sampai Wahyu. Ya, selama 40 hari. Sampai Wahyu selama 40 hari. Dan dia berdoa buat jiwa sampai Cina mengenai Kristus dan disebutnya obor Asia. Ya, karena Dr. Jongsung itu luar biasa. Kalau Dr. Jongsung didatangin presidennya harus nunggu kalau kita waktu dia berdoa. Kalau kita mungkin nggak seperti itu. Ada janji sama orang mungkin jadwal ibadah atau jadwal doa yang di cancel. Ya kalau orang penting. Tapi kita lihat bahwa Dr. Jongsung, saudara kalau bisa baca di sini pelayanan-pelayanannya luar biasa. Dia menyaksikan bahwa mujizat ditentukan oleh lutut saudara, lutut saya dan saudara. Mujizat terjadi oleh cara doa kita, berdoa kita di rumah. Jadi Dr. Jongsung sangat luar biasa, bukan hanya terkenalnya, tetapi kita melihat bahwa karakter yang dia buat lewat doa dan pelayanannya itu luar biasa. Yang disebut obor Asia, karena apa? Pelayanannya yang mungkin dirasakan sekarang. Tapi siapakah dia? Dia mengalami proses di dalam dari sekolah Alkitabnya di penjara selama 193 hari. Tetapi kita melihat hal-hal luar biasa dia ketika mendoakan orang mati bangkit dan sebagainya, itu hanya hanya tambahannya Tuhan. Karena carilah kerajaan Allah dan kebenaran, maka tambahan. Jadi tambahan itu kebanyakan orang yang nyari. Tetapi karakter yang daripada Tuhan, tujuan semula Tuhan adalah sebelum kekuasaan harus punya karakter. Karena kalau karakter dibutuhkan seumur hidup seperti Musa. Ya, seperti gambaran Musa itu luar biasa. Musa harus berhadapan dengan Fir'aun, Musa harus berhadapan dengan itu, dia santai aja. Tapi mungkin dengan berhadapan dengan mertua itu yang nggak bisa dia. Itu yang harus nahan hati. Dan disitulah dia setiap doa Musa, kalau bahasa asli doa berdoa, itu doa dalam artian Musa adalah berdiri di celah-celah. Ketika ada
badai atau kejadian-kejadian yang aneh, Musa harus berdoa dan melembutkan hati Tuhan, melunakkan hati Tuhan. Hanya Musa yang bisa berdoa. Musa memang ditentang juga oleh saudara-saudara yang lain, tapi Musa selalu pembelaan Tuhan. Dan di perjanjian lama hanya Musa disebutnya orang yang lemah lembut. Nah, bayangkan Musa yang tadinya karakternya luar biasa dibentuk yang luar biasa. Jadi Musa juga bukan orang-orang baik-baik yang tadinya lulusan Alkitab, lulusannya teologi, lulusannya anak-anak para pendeta, enggak. Musa pernah bunuh orang itu, tapi kita melihat bahwa karakter yang dibuat Musa, kebanyakan lagu, ada juga lagu Jagalah Hati Tuhan, itu salah. Yang harus jaga hati ya saya dan saudara. Jaga hati harus saya sendiri, ya. Jadi banyak hal yang kita harus jaga sebenarnya lewat perkataan kita. Seperti hal-hal duniawi tergantung dari pola pikir kita. Kayak misalkan anak saya, saya kasih ASI, yaitu tidak semua sampai botol-botolnya sampai habis, enggak juga. Jadi kalau misalkan kita dikasih ikan, kita mana duri, mana kepalanya kan kita pasti pisahin. Tapi kebanyakan orang saat ini kalau dikasih berita hoak langsung telan mentah, dan itu terjadi. Waktu demo kemarin saya sampai keliling, saya coba wawancara. Dari sekitar 4 orang, ada Gojek, ada pedagang segala macam, ternyata berita aslinya mereka nggak pernah baca. Itu berita hoak dan itu paling laku ternyata. Karena nggak pernah mereka mencari tahu. Cukup tulisan yang besar, itu hanya ditulis, dibaca, ya sudah, berita yang sangat akurat, yang sepotong-sepotong. Itu mengerikan, saudara. Di Berea ini visinya adalah meneliti hukum Taurat dengan benar. Seperti tadi, kita menyelidiki tentang kesalahan daripada Abraham. Tapi kita melihat bahwa kesalahan Abraham tidak harus diulangi, cukup belajar daripada yang sudah terjadi. Bukan kita belajar lagi yang harus dari awal lagi, tapi enggak. Jangan sampai hal itu terjadi. Supaya apa? Supaya kita memiliki karakter Kristus dan dibutuhkan untuk tinggal diam dalam hadirat Tuhan.